menebak bumbu masak apa yang sering kali bikin kalian menangis? Ya, betul, bawang merah. Biar suka bikin air mata bercucuran, tapi si bawang merah ini manfaatnya banyak loh, Bolangers. Penasaran apa saja? Yuk, disimak satu-satu. Kue bawang merah. Bolangers, Brebes, Jawa Tengah terkenal dengan hasil bumi bawang merahnya. Nah, karena produksi bawang merah yang melimpah, bawang merah nggak cuma dijual saja, tapi dimanfaatkan jadi olahan yang enak. Bawang merah Brebes punya kelebihan nih, Bolangers. Ukurannya besar dan juga sedikit kandungan airnya. Makanya cocok banget untuk dijadikan kue bawang merah. Haluskan bawang goreng untuk dijadikan isian kue nanti. Setelah halus, tambahkan bumbu dan juga abon sapi. Untuk adonannya, campurkan tepung terigu, maizena, dan juga gula pasir. Aduk sampai rata, kemudian tambahkan kuning telur. Setelah adonan kalis, bentuk bulatan kecil, pipihkan, lalu isi dengan bawang goreng abon, tutup dan bentuk yang rapi. Oh iya, Bolangers, kue bawang merah biasanya dibuat ketika hari raya tiba. Hampir setiap rumah pasti menyediakan kue ini. Kalau semuanya sudah terisi, tinggal dipanggang deh. Eits, jangan kaget kalau cara memanggangnya masih menggunakan alat tradisional ya, Bolangers. Penggunaan pasir pada panggangan tradisional ini berfungsi sebagai penghantar panas. Kue bawang jadi bisa matang merata. Selamat mencobanya di rumah ya, Bolangers. Gak cuma enak, kue bawang merah juga harum. Pengen tambah lagi dan lagi. Keripik bawang. Bolangers, sering dengar keripik bawang merah? Iya, itu sih sudah biasa ya. Nah, kalau biasanya keripik bawang merah dibuat dari bawang merah yang sudah dihaluskan, keripik bawang dari Jombang ini beda lagi. Bawang merahnya dimakan bulat-bulat utuh loh, dan baru ada satu-satunya di Indonesia. Nah, bawang yang sudah dipanen, kemudian dipotong daunnya dan dikupas kulitnya. Mengupas bawang ada tekniknya supaya nggak pedih di mata. Kupas bagian kulit arinya saja. Jangan sampai mengenai isi umbi bawangnya ya, karena bagian itu mengandung zat yang menyebabkan pedih di mata. Setelah dikupas dan kemudian bawang dicuci dan dibekukan. Bawang yang beku ini bertujuan untuk menghilangkan air yang terkandung di dalamnya. Setelah itu, goreng deh. Hati-hati saat menggorengnya, jangan sampai gosong. Tahap selanjutnya mengeringkan minyaknya dengan alat ini. Putar terus sampai minyaknya tiris ya. Ini dia, keripik bawang unik andalan Jombang. Kelebihan keripik bawang ini dibandingkan keripik lainnya adalah rasa bawangnya masih asli, tanpa tambahan bahan lain. Bawang merah dikenal dengan khasiatnya menjaga daya tahan tubuh supaya nggak gampang sakit. Nah, kalau Bolangers takut makan bawang, cobain deh makan keripik bawang ini. Rasanya bukan seperti sedang makan bawang merah bulat utuh. Bau bawang dan langunya hilang, berganti rasa gurih manis renyah dan kriuk. Masker bawang dayak. Bolangers, bawang gak cuma enak dimakan, tapi juga bisa bikin cantik.
Kali ini yang digunakan sebagai masker si bawang dayak. Siapkan bahan seperti temulawak, bawang dayak kering, dan juga bawang dayak utuh. Tumbuk temulawak sampai halus, kemudian tambahkan irisan bawang dayaknya. Bawang dayak lebih dikenal untuk ramuan obat dibanding bumbu masak. Itu karena bawang dayak memiliki rasa yang lebih getir dan tajam daripada jenis bawang yang lain. Nah, tambahkan juga dengan sedikit madu, lalu campur sampai merata. Jadi deh, masker wajah yang murah meriah, tapi nggak kaleng-kaleng. Bawang dayak memiliki kandungan yang kaya akan antioksidan. Salah satu manfaat dari kandungan ini membantu menangkal radikal bebas sehingga kulit tetap sehat dan awet muda. Selain itu, berbagai senyawa yang ada di dalam bawang dayak juga dipercaya untuk mencerahkan wajah dan mencegah timbulnya noda-noda hitam di kulit. Bawang rambut. Selain bawang dayak, ada juga bawang rambut atau kucai. Bawang rambut tumbuh subur di tanah Kalimantan. Sekilas memang mirip dengan bawang merah ya, tapi daunnya lebih kecil dan umbinya berwarna putih. Bagian umbi dan akar bawang rambut ini juga bisa dijadikan bahan ramuan loh. Biasanya sih untuk obat sakit kulit. Biasanya bagian yang dimanfaatkan dari bawang rambut ini daunnya. Tinggal campurkan dengan bumbu rempah lainnya deh. Masak apapun dijamin sedap. Misalnya pepes ikan gabus. Lumuri ikan dengan bumbu yang sudah ditambah kucai, lalu bungkus dengan daun pisang. Tinggal dibakar, lalu jadi deh. Wah, jadi ngiler melihatnya ya bolangers. Sedap bener. Kucai mengandung antioksidan yang baik untuk memelihara kesehatan dan fungsi otak. Kandungan kucai dapat meningkatkan daya ingat, fokus, dan konsentrasi. Wah, jadi double manfaat ya bolangers. Enaknya dapat, pinternya juga dapat dari si kucai ini. Ayo, cepat. Benguknya sudah ditunggu sama Simbah. Lang, lah iki jero lho kali ini, Lang. Ra nyebrang kepiye iki? Rak nyebrang. Doan di Le. Ra nyebrang kampung. Ayo Le, malah aku tak pergi. Syukurlah ada Paman Mahfud lewat. Oh iya, sampai lupa kenalan. Aku Noval, si Bolang dari Beji Harjo, Gunung Kidul. Dahulu, tempat tinggal kami sering dianggap daerah kering karena tanahnya yang terjal berbatu. Namun, siapa sangka Tuhan menganugerahi alam yang indah untuk kami. Banyak lokasi wisata alam yang bisa kalian kunjungi di daerahku. Salah satunya, ya wisata susur sungai dengan jeep di sepanjang Kali Asat ini. Melewati sungai berbatu dengan mobil jeep ternyata cukup menegangkan loh. Seru kan? Ayo, gas Paman! Yeehaw! Le, wis tekan gitu medun. Matur suwun, Pak Le. Matur suwun, Pak Le. Wah, Simbah sudah menunggu. Teman di rumah, sudah biasa kan makan tempe? Makanan tradisional Indonesia ini bahkan mulai disukai di mancanegara. Kata Simbah, makanan khas Nusantara ini ada berbagai macam jenisnya. Selain tempe kedelai, ya tempe benguk ini. Sebelum diolah, benguk mentah harus dicuci dulu sampai bersih. Benguk atau koro benguk termasuk jenis kacang-kacangan. Wis Le, karena gak digodhog mendang mateng.
Nggih, Mbah. Nggih, Mbah. Hati-hati lah. Rebus benguk sampai empuk. Ayo benake genine gek ndang mateng. Kok sik iki lho, lagi perang ana kebule, terana genine iki apik iki. Sahabatku yang satu ini namanya Yuda. Dia suka sekali dengan wayang. Kulitnya ketaes dong lotok le, dia udah diangkat, nyelang, diangkat nganggo iki. Setelah empuk, saring dan angkat benguk, lalu masukkan ke dalam panci berisi air. Membuat tempe benguk memang tidak sederhana dan memakan waktu lama. Setelah direbus, benguk harus direndam untuk menghilangkan zat racun yang ada di dalamnya. Kebetulan nenek sudah punya rendaman benguk yang siap dimasak. Selanjutnya, kukus sampai benguk matang. Alon-alon wae lang rasah ke susu. Oh, ya. Sing teliti. Hehehe. Siap, Yud. Tapi jangan wayangan mulu dong. Bantu aku jaga apinya. Nah, benguknya sudah matang. Ayo angkat. Ada 2 macam cara mengolah benguk. Ada yang utuh, ada juga yang ditumbuk seperti ini. Semangat Haidar, tumbuk kasar saja. Hehehe. Setelah ditumbuk, dinginkan benguk sebentar. Tambahkan remahan daun jati kering bekas pembungkus tempe. Di dalamnya terdapat jamur tempe yang akan mempercepat proses peragian. Kalau bahannya banyak seperti ini, harus ditambahkan lagi dengan ragi supaya hasilnya bagus. Taburkan ragi, kemudian aduk sampai merata. Terakhir, tinggal bungkus deh. Pakai debok pisang. Katanya sek rapi yuk. Ya. Ih, sek rapi. Cek bener kurang ya. Ayo cepat, masak tempe benguknya. Teman, siang ini kami mau masak jangan lombok alias sayur cabai. Bahan utamanya ya tempe benguk yang tadi. Wah, tempe benguknya sudah jadi. Begini bentuknya kalau sudah disimpan sehari semalam. Jamur tempe sudah terbentuk sempurna merekatkan benguknya. Berbeda dengan tempe kedelai, tempe benguk biasanya lebih kasar dan warnanya gelap. Kalau kelapa yang diparut Haidar ini nanti akan kita buat sebagai kuah santan. Nah, yang namanya sayur cabai pasti banyak cabainya. Selanjutnya, siapkan bumbu halusnya. Sebagai lauknya, siapkan ikan wadar. Sambil menunggu, jangan lupa peras santannya ya, Dar. Ayo, kita masak jangan lomboknya. Tumis bumbu halus, aduk sampai wangi. Tambahkan irisan cabai hijau dan tumis sampai layu. Biar makin nikmat, tambahkan rempah-rempah seperti lengkuas, daun salam, dan serai. Wah, wayang kos ngoleh lang, gedang mateng lah. Kosek tau sabar iki lho. Selanjutnya, masukkan irisan tempe benguk secukupnya. Biar makin legit, tambahkan gula jawa secukupnya. Aduk semua bahan sampai rata. Jangan lupa santannya ya. Setelah mendidih, tambahkan tomat dan krecek. Masak sampai mendidih. Iki mulai wis mateng, gek diterkene ngalas dengan Pak Le. Ayo kita antar makanan buat paman. Ya iki wis ana ketok iki ning ana Pak Le. Mati jalan dah. Aku biasa kok. Ijek ada ora lang? Aku saya oleh. Aku bune gergari ngarep kono. Oh ya, kosike. Ya, sabar. Wah, wayangku rusak. Ditandani meneh.
Nasik lara ilang tapi wayangku rusak Ya engko didandakke nggone mbahku, rasa khawatir. Wes. Sabar ya Yud, setelah antar makanan, nanti kita pikirkan cara perbaiki wayangnya. Anenan sing pokro, kasange lak kabeh. Iki Pak Le, darane. Weh, pas-pasan aku pas ngelek iki. Ya yo, mumpung iki pas lolasan, kae mangan bareng wae yo. Yo. Nyayo dia. Ayo dipangan sik, engko wayange gampang so dandani, sing penting mangan sik. Yo. Wah, ikan wadernya renyah dan gurih. Top tenan. Nah, ini dia pohon kelapa gading yang kita cari. Kilo kelapane apik dienggo gawe wayang. Pohon kelapa gading memang cenderung lebih pendek daripada kelapa lainnya. Meskipun begitu, aku tetap harus hati-hati. Memanjat pohon kelapa saat musim hujan bukan perkara mudah. Aku harus cari posisi yang enak dan aman sebelum memotong batang daunnya. Ambil batang bagian bawah saja. Biasanya daunnya sudah cukup tua dan mempunyai lidi yang lentur dan kuat. Supaya ringan, ambil daun kelapa dari batangnya. Oh. Ron. Aduh. Diam-diam, kamu ambil kelapa muda ternyata ya. Ayo kita kabur. Lan, tunggu Lan. Iya main mbahku sik tok gawe iki anu wayang sodo. Mari pe wayange. Apa kowe le? Ajeng dandake wayang, Mbah. Oh, lah kenapa? Rusak. Oh, ya kena. Nggih. Syukurlah, kakek mau bantu betulkan wayang sodonya Yuda. Teman, Mbah Marsono ini merupakan seniman wayang sodo yang ada di desaku. Biasanya, wayang terbuat dari kulit sapi atau kambing. Tapi si Mbah membuatnya dari sodo atau lidi kelapa. Awalnya si Mbah membuat wayang dari rumput. Tapi setelah dilihat kok bentuknya sama semua. Kemudian saat melihat lidi basah di sawah, si Mbah tiba-tiba kepikiran mau membuat tokoh wayang Arjuna. Akhirnya si Mbah berhasil membuat wayang dari lidi meskipun masih kasar. Lan, lah iki jenenge sapa ta Lan saiki iki? Dewa. Lah nek saiki Semar. Lah kok ora nek sak mirip aku ya? Kowe geri kleder. Kata si Mbah, semua lidi bisa digunakan untuk membuat wayang. Namun tingkat kelenturannya mempengaruhi bentuk wayang. Yang paling cocok ya lidi dari kelapa gading ini. Lidinya lentur dan mudah dibentuk. Lidi-lidi basah dililitkan membentuk wujud tokoh pewayangan yang diinginkan. Waktu pembuatan tergantung pada kerumitan masing-masing tokoh. Ada yang selesai dalam hitungan jam, bahkan sampai berhari-hari. Selain itu, Simbah juga menggunakan semua unsur bahan dari kelapa. Mulai dari lidi, tali dari sabut, engsel dari batok, dan pegangan dari batang kelapa. Wah, Yuda senang sekali wayang sodonya sudah bagus lagi. Mbah, kula diajari dadi dalang, Mbah. Oh, pengen jadi dalang? Nggih. Oh, ya tak ajari ya. Iki toke gunungan ya. Boleh Mbah terus. Teman, Mbah Marsono merangkai sendiri alur ceritanya loh.
Ceritanya tak jauh dari cerita pewayangan. Kalau kita cermati, banyak nasihat baik yang terkandung di dalam ceritanya. Selain wayangnya yang unik, layar yang dipakai juga berukuran mini. Ditambah gamelan sederhana yang terbuat dari cangkang siput. Meskipun sudah senja, Simbah tetap lincah memainkan wayang sodonya. Nyoba dalang. Tuh, lihat, Yuda juga nggak mau kalah. Aku dan penonton lainnya pun ikut menikmatinya. Teman, wayang adalah satu warisan budaya yang patut kita jaga kelestariannya. Sudah sepatutnya kita sebagai generasi penerus untuk menjaganya. Teman, selalu cintai adat dan budaya Indonesia ya. Salam anak Indonesia.